kan Bang Mas Bang dari tim kuasa hukum atau Saya keluarin, saya minta keluar. Bukan mengurungkan diri, saya minta Bang Rasman keluarin. Dari grup jadi dikeluarin dia. Begini. Eh, saya menjelaskan kepada Adinda Herwanto bahwa tim ini dari awal sampai dengan sidang yang ke-5 kemarin itu semuanya berjalan baik. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat di internal kami itu kecil sekali. Nah, saya mengenal dan tahu adik saya Herwanto. Saya kenal. Dia juga orang baik. Dan ketika berdiskusi saya dengan beliau, ya saya tertariklah untuk beliau bisa bantu. Nah, lalu kemudian di luar dugaan saya, tiba-tiba ada perdebatan yang serius di grup. Dan pada waktu itu saya lagi ada rapat dan saya ikuti aja gitu ya. Kemudian ketika beliau ikut persidangan dan ketua majelis minta ditunjukkan berita acara sumpah. Nah, jadi dia bersikukuh di situ bahwa tidak perlu yang asli. Sementara hakim udah perintahkan harus yang asli. Karena agak bersitegang, saya kan nggak mau kejadian 2 kali. Jadi saya bilang, tidak. Tiba-tiba dia statement di luar, gitu ya. Nah, dia sah-sah saja mengomentari. Tapi sebenarnya saya ingin agar pengacara tim saya itu jangan berbicara kepada media kalau yang urusannya itu saya dan menyampaikan yang menurut saya akan berbenturan lagi. Sudah tidak usah lagi disampaikan kepada masyarakat bahwa pantasan Bang Rasman marah ternyata begini kan gitu ya perilaku. Saya yang minta yang itu nggak usah lagi diungkap karena itu udah saya ungkap dan konsekuensi dari cara saya itu dengan Adinda Firdaus itu sudah terjadi. Jadi saya dengan Adinda Firdaus ini nggak mungkin bisa dipisahkan. Ya, kami ini sudah harus bersahabat sampai kami meninggal dunia. Bila perlu di akhirnya kita harus bersama. Jadi saya harus berterima kasih kepada Adinda Firdaus yang sudah bantu saya. Bahkan dia korban gara-gara bela saya. Begitu juga sebaliknya, saya juga kan bilang, Bang Rasman, itu kan gara-gara dia loncat meja jadi begini ke Bang Rasman. Benar. Tapi dia juga spontanitas dalam rangka bela saya. Nah, jadi saya sekarang sudah nggak bisa lagi mundur ke belakang. Saya ingin semuanya ditatap dengan baik. Nah, jadi saya ingin agar semuanya baik-baik saja. Saya tidak mau ada benturan. Apalagi ada perbedaan. Nah, tiba-tiba Herwanto bicara begini-begini. Terus Adinda terus begini. Saya pusing. Saya nggak mau ada benturan di dalam. Saya memahami pikiran dia dan perasaan dia sekarang. Bayanginlah, dia dipecat dari organisasi tanpa disidang etik. Kemudian Adinda Firdaus diberi pembukaan. Saya juga. Ya kan? Nah, ketika saya lihat ada wawancara di sana, tantang ini, tantang itu. Nah, ini ceritanya kok ini lain. Ya, jadi ribut. Ya, saya memang saya keluarkan dari grup. Kami kan ada grup tim. Dan itu bukan langsung saya putuskan, enggak. Saya ikuti dulu. Ini sudah marah-marah nih di itu. Saya telepon lah beberapa tim kami. Saya berunding dengan keluarga, ya sudah dengan berat hati saya keluarkan. Setelah itu saya WA. Adinda Herwanto, saya mohon maaf, saya ingin sekarang tenang-tenang dulu, biar bicara saya dengan Adinda Firdaus. Nanti kita lanjutkan. Kemudian hari Kamis pagi, Herwanto, Adinda Herwanto, adik saya ini orang baik. Adinda Herwanto ya saya, Bang, bagaimana dengan kelanjutan saya di tim hukum? Saya jawab, Adinda, untuk saat ini sabar. Biar saya dulu fokus
dengan kasus-kasus ini. Karena Adinda Firdaus juga, ya saya masih butuh bicara. Nah saya kan seorang intelektual, seorang lawyer. Saya kan bisa membaca pikiran dia. Kita kan kalau ada teman bisa baca. Tidak usah dia mesti ngomong. Kalau saya masih masuk karena dia Herwanto, dia kecewa berat sama saya. Benar nggak? Ya. Nah, jadi saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Adinda Herwanto, dan ini jangan jadi polemik besok. Ya, memang saya berharap untuk Adinda Herwanto tidak dulu membantu saya. Dan hari Kamis kemarin kita sudah ajukan satu nama baru, Ricky Hitasoy, dan sudah diterima oleh majelis. Jadi saya kira nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Itu pure, hanya ada sedikit gesekan. Saya udah nggak mau lagi ada gesekan. Saya udah bilang sama kalian, saya sudah bicara lembut, setengah keras, keras dan sangat keras, dan sudah didengar. Nah, sekarang saya bagaimana fokus pada substansi pokok masalah. Jadi Adinda Herwanto ini orang baik, tapi mungkin untuk saat ini jangan dulu, pada waktu yang lain mungkin kita bersama. Begitu tentang Herwanto. Jadi jangan diperpanjang itu. Ya. Oke, Bang. Sudah paham kan maksud saya kan? Nah, berarti artinya untuk sementara enggak usah dulu, biar Herwanto mungkin di kasus-kasus yang lain. Untuk yang ini tidak dulu. Begitu. Ya, mungkin dari Bang Firdaus, mungkin apa sih Bang yang jadi pemicu atau bisa dibilang kecewa dengan Bang Herwanto juga? Saya tuh gak kenal Herwanto. Itu pengacara dari gua mana turunnya saya nggak tahu. Saya nggak kenal sebelumnya. Tapi waktu acara Gasken, saya kan ketua penanggung jawab, wakil ketua penanggung jawab, dan Bang Sulaiman itu Sulaiman Ponto itu ini apa? Gaskan dulu apa? Iya Gasken. Apa Yang itu? masalah Vina itu Oh. kita membela dan kita mengajukan surat RDP ke DPR RI. Vina Eki maksudnya. Iya, saya merapat selama 2 bulan. Tidak ada nama Herwanto dalam pengurusan. Lalu ketika demo, tahu-tahu muncul nih makhluk satu nih. Jadi muncul dengan sok-sok ngatur sana sini. Saya surat baru nyampe 4 hari yang lalu. Hari ini demo. Kan nggak mungkin langsung ke Komisi 3. Saya hubungi orang saya agar berbicara kepada Pak Habibur Rahman. Nah, Bang Habibur Rahman ini menyambut, dan lalu saya dijemput oleh anak buahnya. Katanya Pak Firdaus saja dengan 1 orang. Menurut petunjuk dari Komisi 3. Ya saya masuk dong. Tapi Herwanto ngamuk-ngamuk. Gak bisa, Firdaus saja. Emang Firdaus siapa? Saya juga masuk. Saya mau 20 orang. Kata si orang Komisi 3, Pak, ini belum RDP, ini baru pengajuan surat. Kami mau tahu maksud dan tujuan surat itu, karena suratnya masih di TU dan Bapak Firdaus sudah menelpon Pak Habibur Rahman, saya biar bawa dulu Pak Firdaus. Nggak bisa, saya harus masuk. Ayo 20, kalau nggak robohkan gedung DPR pagarnya. Loh, saya bilang kok provokatif banget. Dimasukinlah saya berdua ke dalam sana. Rapatlah kami bersama Komisi 3. Wakilnya Pak Habibur Rahman lagi rapat juga. Jadi saya perwakilannya dengan dokter apa itu yang jadi saksi ahli kasus Vina. Saya rapat, lalu selesai rapat saya keluar, ya Pak. Tahu-tahu dia udah nyampe ke gedung DPR di dalamnya. Saya tanya, mau ngapain? Mau nyusul? Udah selesai rapatnya. Kok begitu? Kami ditinggal begini. Saya dikodein sama polisi. Bang, sama siapa? Polisi atau apa deh pokoknya. Bang, itu dari tadi ngamuk-ngamuk aja di depan, minta dimasukin. Ya udah kita masukin. Maksa gitu. Oh, gila lu sinting, saya bilang begitu. Memang gak percaya sama gue penanggung jawab. Sampai saya maki-maki tuh di dalam mobil. Di dalam mobil yang kayak golf gitu. Saya maki-maki dia. Karena dia ngomel-ngomelin Bang Sulaiman. Kamu diam. Kamu gak ada urusan sini. Bilang gitu. Jadi akhirnya dia keluar, ngoceh-ngoceh lagi di media. Mulai dari situ dia kesal sama saya. Saya nggak kenal dia awalnya. Dia kayak orang stres gitu. Jadi kayak orang mau butuh pengakuan bahwa dia pengacara hebat. Orang stres. Saya tahunya dia waktu itu gugat Pak Kapolri kan. Dia bicara kemana-mana bahwa dia hebat, dia gugat Kapolri. Saya bilang, aduh, ngaco dia orangnya, ngaco. Asli. Kayak orang stres lah intinya. Jadi makanya begini. saya suruh berobat dia. Jadi saya baru tahu ini. Iya. Jadi kalau sudah begini situasinya, mungkin ada persoalan masa lalu mereka. Jadi saya minta tolong jangan dibawa ke ranah hukum. Jadi Adinda Herwanto minta tolong saya bahwa ini setelah saya bermusyawarah
sesuai dengan WA saya kepada beliau. Untuk sementara jangan dulu. Nah, mungkin kalian masih bawa ke ranah hukum, Bang. mungkin Gak apa-apa, Bang, bawa ke ranah hukum. Aku tantang dia. jadi Karena mainkan. mungkin Udah lama juga nih aku nggak main. sabar Pedang sama dia nih. mungkin Adinda Firdaus masih belum clear, dan dalam persoalan saya Adinda Firdaus belum bisa dilepaskan karena ini masalah pembelaan terhadap saya, dan kami juga lagi berjuang untuk diri kami terkait dengan organisasi. Jadi saya kira udah kita close urusan Adinda Herwanto. Yang lain silakan. Mungkin Apa Vivi? soal yang itu Bang, masih ada. Tapi untuk kedepannya ini kan apa? Tadi kan Abang telah menunjuk kuasa hukum yang baru ya Bang. Untuk kedepannya mungkin persiapannya seperti apa Bang? Udah masih bagus-bagus saja. Kita itu setiap akan menjelang sidang itu akan rapat dan sudah rapat, dan semuanya sudah kita runut dengan baik, dan ya seperti biasa bahwa akan ada sidang dengan tim-tim saya yang ada. Adinda Firdaus dia fokus di urusan Farfi dan di media, dia akan berbicara counter publiknya beliau. Dan ya sebenarnya kalau dilihat dari kami sudah sangat siap. Justru orang mulai banyak berkomentar, termasuk Tony RM. Dia sudah ngomong, memang kalau 2 kali nggak datang itu bisa dibebaskan, kira-kira gitu. Jadi sekarang dia katanya udah mulai sehat organnya. Ya nggak usah cuap-cuap di media, cuap-cuapnya nanti aja di persidangan. Iya. Nah jadi Adinda Firdaus ini dia melihat ya udah Bang, saya counter publik aja, ya kan gitu, minta ya Kongo gitu kan. Kita nggak mau berbenturan dengan lembaga kehakiman karena kita melihat bahwa ya mungkin pihak Mahkamah Agung masih terlalu belum menerima kalau ada yang mengkritik. Tapi kami yakin pasca kami minta maaf ya Dinda ya, dan sampai dengan ini bulan Ramadan saya kira kita berbaik ya. Nah, kalau masalah Hotman saya tidak pernah minta maaf dan tidak pernah mengajukan perdamaian. Saya sudah ingatkan rekan saya, bro saya, Banua Sanjaya. Itu murni dari dia, ini sudah ada videonya. Nah, tapi dia juga nggak bisa disalahkan, karena dia berpikir kita sekampung bro, sama-sama orang Batak. Kemudian dia bilang, ini antara 2 pengacara, ini tandingnya udah terlalu lama, 3 tahun. Saya ingin ini berdamai. Iya, tapi kalimat bro itu jadi begini, saya kira kan. Iya, udah bro, saya luruskan, ya sudah. Dan dia tetap berharap. Ya, itu kan sah-sah saja harapan orang. Nah, dan saya nggak bisa menghalangi itu. Karena itulah sejatinya orang yang mengerti pendidikan dan mengerti nurani. Apa sih yang mau dibenturkan antara kita? Kan saya udah bilang sama kalian, kalau secara jernih dilihat oleh si Hotman, akar masalahnya siapa? Iklim Hakim. Tapi karena di belakang layar diduga mereka bekerja sama, mungkin mau diloloskan Iklim Hakim. Ya nggak bisa, saya pasti seret. Maka saya akan katakan, saya akan buktikan bahwa satu, Iklim Hakim benar mengaku ke saya dia dilecehkan. Bahasa saya diduga, kalau Iklim Hakim nggak diduga. Oke? Yang kedua, saya akan buktikan bahwa Iklim Hakim benar memberi kuasa ke saya, bahwa Iklim Hakim mengaku ke saya. Yang 2 poin ini aja. Nah, bagaimana dengan bahan dan pertimbangan hukumnya nanti di pengadilan. Nah, sekarang dia sudah sakit. Tak usah lagi main hajar hujar sana hujar sini. Fokuslah ke berobat. Belum selesai di saya, belum selesai di Adinda Firdaus, udah Pak Ahok. Semua. Padahal kita udah ngos-ngosan. Apa sih yang you cari? Cari musuh ya? Mau cari musuh? Udahlah, kita udah sakit dengan usia. Pasti sakitnya itu serius. Kalau tidak serius, nggak dikirim ke Singapura. Dan yang disebut dengan nanah yang ada di liver, itu baru 1. Pencetusnya apa dulu? Diabetes kah? Jantung kah? Rasa ngeri? Ginjal kah? Saya sudah diskusi dengan para pakar. Dia harus merubah pola hidup dan pola pikir. Sehat fisik, kalau pikiran tidak sehat, ingin menjatuhkan orang, tetap akan sakit. Saya ini alhamdulillah, saya survive. Saya tidak orang alim. Saya berusaha sekuat tenaga, tapi saya tetap mendekati diri kedua. Adinda Firdaus, teman-teman, selalu saya calling mereka, apa kabar Adinda, bertanya. Tidak ada. Saya
meyakini rezeki Adinda Firdaus tidak akan tertukar ke saya. Begitu juga dengan yang lain, Rahmat. Saya bilang ke tim saya semua, kalian yang di kantor saya nih, bicara ke media, tidak pernah saya halangi. Karena kemampuan saya dan kemampuan kalian tidak akan mungkin tertukar. Tergantung kemampuan masing dan Tuhan yang itu. Oke, apalagi biar cepat. Abang ini kan selain masih dalam proses hukum ya Bang, tapi Bang Rasman sering sekali, Bang Hotman sering sekali mengunggah video sindiran kepada Abang, apalagi kepada Bang Firdaus. Salah satunya yang terbaru ini Bang Firdaus terkait konten di mobil, sempat diposting juga di akun Instagramnya Bang Hotman. Gimana itu? Konten apa tuh? Mobil. Konten apa? Konten saya di mobil Lamborghini. Nah itu tadi sih sempat Yang Rudi Salim. Rudi Salim yang katanya saya minta duit 6 juta. Iya, mungkin bisa diklarifikasi. Bukan 6 juta. Saya minta Rudi Salim 25 juta. Ya, 25 juta minimal 15, tapi mereka mampunya 6 juta. Karena saya bilang saya nggak mau dibayar murah. Yang kedua, memang saya mau beli Lamborghini. Memang saya mau beli Ferrari. Wajar dong, sekalian podcast, sekalian saya nyari Lamborghini dan Ferrari. Memang ada niat saya mau beli. Memang kenapa? Kalau saya punya duitnya kenapa? Apa urusan Hotman? Harus lewat Hotman dulu kalau orang mau beli Lamborghini gitu. Enggak bisa, Bos. Gitu loh. Masa saya mau beli Lamborghini harus ngomong sama Hotman dulu? Dan ingat, podcast kalau dibayar 6 juta setengah atau 6 juta dengan makanan yang berserak, itu udah paling top. Saya bilang sama kalian, podcast itu udah lumayan top. Saya pernah dibayar 15 juta oleh YouTuber sekali podcast. Itu udah paling top, Pak, podcastan itu 6 juta atau 8 juta. Gitu. Jadi kalau Hotman bilang, wah kecil sekali, lebih besar gaji staf saya, supir saya. Mana ada sih podcast yang di atas itu? Jangan disamakan dengan supir yang gajinya sebulan 6 juta. Itu namanya pelecehan terhadap supir. Kan gitu. Baik, gue bilang tadi, lucu gitu, memaksakan kehendak. Lagian buat apa sih dia bahas-bahas itu? Ya mau beli Lamborghini, orang diundang ke podcast, ini kami juga diundang ke Bank Partai, kenapa? Makanya saya bilang, uruslah dirimu, kesehatanmu. Tiba-tiba Allah atau Tuhan menjemputmu nanti melalui malaikat. Tinggal semua ini, bro. Ya, kita nggak bisa menolak tua, menolak sakit, nggak bisa. Badan kita, maka dengarkan dirimu. Saya koreksi diri saya. Masa enggak? Ya sudah, siapkan. Kalau engkau masih menganggap Saur Sikar Rasman, udah berhadapan nanti hari Kamis, biar kami gempur dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu aja.